Sehat semua adik-adik? Sehat. Puji Tuhan. Minggu ini kita mau beribadah di rumah masing-masing. Kita minggu ini minggu apa ya Kak Esther? Minggu ini adalah minggu Eksaudi. Oke. Minggu Eksaudi itu adalah minggu di mana Tuhan mendengarkan suara orang yang percaya sama Dia. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Saya. Belum semua Kak. Oke, belum semua. Oke. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Saya. Oh, berarti doa kalian minggu ini benar-benar lagi didengar sama Tuhan. Jadi makin rajin berdoanya ya. Amin. Oke, kita mau pemanasan dulu nih adik nih. Pasti masih ada yang tidur-tidur, masih ada yang ngantuk nih Kakak Esther. Oke, kita mau pemanasan apa nih Kak? Kita tepuk tangan sekolah minggu yuk. Masih inget nggak? Masih ingat nggak? Masih ya, oke. Kita coba dulu ya. Yuk. Tepuk tangan sekolah minggu. Sekolah minggu. HKBP. Bonang Indah. Yes, yes, yes. Kayaknya masih belum. Masih kayak 30% deh. 30%. Belum semua bangun deh kayaknya kakak-kakak. Oke. Coba sekali lagi yuk. Tepuk tangan sekolah minggu. Sekolah minggu. HKBP Bonang Indah. Yes, yes, yes. Oh, udah 1000%. Udah 1000%. Udah 1000%. Udah bangun semua kakak Udah bangun Esther semua nih. ya. Iya. Nah, sebelum kita mau nyanyi, ada himbauan buat anak-anak sekolah minggu HKBP Bonang Indah. Himbauan apa tuh, Pak? Apa tuh? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Ini himbauan tentang yang lagi terjadi saat ini ya, adik-adik, yaitu COVID-19, coronavirus COVID-19, di mana kita jadi nggak bisa ke gereja. Ya. Dan kita bisa memutuskan itu semua dengan cara rajin cuci tangan, dengan sabun, bersihkan badan, mandi, bersih-bersih, lalu makan makanan yang sehat, dan yang paling penting apa karena dia? Stay at home. Yes, Di rumah lebih baik daripada di luar. Oke adik-adik. Tadi kan kita sudah pemanasan badan nih. Yes. Biar gerak-gerak, sekarang pemanasan suara adik-adik. Suaranya. Biar suaranya cemerlang, indah lagi. Kan udah lama kita nggak nyanyi ya Kak Betul Esther. banget. Kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Oke Karini. Semuanya nyanyi sama-sama ya. Suaranya dikeluarin ya adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa nih, Kak? Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, udah panas kayaknya adik-adik nih. Semuanya suaranya udah mulai oke nih. Oke, kita Kedengaran suaranya bagus banget ya, Kak? udah bagus banget suaranya. Kita mau mulai ibadah, tapi sebelum mulai ibadah masih ada yang ingat nggak sebelum doa? Satu jari tanganku, satu jari kiriku. Masih ingat ya? Yuk semuanya yuk. Satu jari kananku,
Satu jari kiriku ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buatnya heran. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci. Lima jari tanganku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Oke, amin. Sekarang kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Semuanya bisa ya lagunya ya. Semua bisa kan? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Bisa ya adik-adik? Nyanyi ya sama-sama. Yuk, kita nyanyi sama-sama hari ini. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. 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 Sebelum kita hukum Taurat, kita mau nyanyi apa nih Kak Esther? Kasih. KASIH, tahu dong pasti lagunya adik-adik. Nanti Kak Esther kasih gerakannya, kalian boleh ikutin di rumah. Boleh. Karena dia will sing. Ya siap. Ayo Kak Arini.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari titah pertama dan titah kedua. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Berikutnya kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Nadia? Kita mau pengakuan dosa. Kita pengakuan nyanyi dosa. Hotok tong ikut honoku. Berarti sambil sikap doa ya. Ya, semuanya sikap doa ya. Jangan lupa berdiri. Iya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama-sama. Amin. Amin. Sambil dipersiapkan Alkitabnya, kita mau dengar epistel minggu ini. Ya, Kita nyanyi apa Kak Esther? Kita dengar epistel, kita mau nyanyi Yesus sayang. Udah tahu semua dong lagunya ya. Yuk Kak hari ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi adik-adik. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, buka semuanya Alkitab. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Kita membaca secara responsoria. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku.
Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kezaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin. Amin. Tutup kembali Alkitabnya adik-adik, simpan Alkitabnya. Kita mau pengakuan iman rasuli. Kita mau nyanyi apa Kakak Esther? Kaulah harapanku. Ada yang tahu lagunya? Tahu dong pasti. Bukan dengan kekuatanku. Tahu ya adik-adik? Yuk Kakak Rizky. Semuanya sikap doa ya adik-adik. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi adik-adik. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Adik-adik, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin adik-adik. Kita mau persembahan ya, tapi persembahannya kan nanti. Oke, Kita tapi mau masuk ke khotbah. Sebelum khotbah itu, kita dengar. kita mau nyanyi Ikuti Kau Saja Tuhan. Yes, Tahu ya gitu loh, lagunya? tahu dong lagu KJ ya. Yuk Kak Karini. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin Ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia sekali lagi. ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Sebelum kita mendengarkan cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego, kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena Tuhan menyertai memberkati kami, sehingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing pada hari ini. Berkatilah ibadah anak sekolah minggu ini Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, sehingga hati kami menjadi tempat firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berbuah dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku firman. Bapa di surga, kami serahkanlah doa kami dan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Puji Tuhan, semua sehat kan? Luar biasa. Ya, sekarang kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu ini ya. Mau dengar cerita enggak? Iya, coba buka Alkitabnya. Kita membaca Alkitab kita dulu ya. Dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal 3. Dimulai dari ayat 24 sampai ayat 30. Kita baca sampai ayat 30. Kita responsori yang membaca ya adik-adik, udah dapat Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayat 30. Kita baca ya secara responsori ya. Saya mulai dari ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah ketiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, iya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi,
keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Adik-adik semua, apakah adik-adik sudah pernah mendengar tentang Raja Nebukadnezar? Sudah pernah mendengar cerita tentang Raja Nebukadnezar? Sudah. Raja Nebukadnezar itu raja di mana? Di mana adik-adik? Di Babel. Itu Raja Babel. Raja Nebukadnezar itu baik apa enggak? Kejam ya Raja Nebukadnezar ya. Kenapa? Karena si Sadrak, Mesak, Abednego itu dimasukkan ke dalam perapian. Kenapa dimasukkan Sadrak dan Abednego ke dalam perapian? Siapa yang tahu? Ayo. Karena tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Siapapun yang tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar akan dimasukkan ke dalam perapian. Maka Mesak, Sadrak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Karena apa mereka tidak mau menyembah patung? Karena apa? Siapa yang tahu adik-adik kenapa Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar? Karena mereka percaya hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mereka takut kepada Tuhan yang mereka sembah dan yang percayai hanya satu Tuhan, tidak ada Allah lain, yaitu penyelamat kita, Yesus Kristus, yang kita sembah dan yang kita percayai. Raja Nebukadnezar tahu tentang hal itu, bahwa si Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau. Dia marah. Maka Raja Nebukadnezar menyuruh prajuritnya, masukkan mereka ke dalam perapian dan buat 7 kali lipat panas perapian itu. Mereka bertiga, Sadrak, Mesak, Abednego, dimasukkan ke dalam perapian. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Apakah mereka terbakar? Apakah si Sadrak, Mesak, Abednego mati terbakar dalam perapian itu? Oh tidak. Mereka tidak apa-apa. Bahkan rambut mereka pun tidak terbakar. Karena apa? Karena mereka percaya Tuhan yang mereka percaya, yang Tuhan yang mereka sembah itu akan menyelamatkan mereka. Adik-adik semua tahu enggak?
Setelah Raja Nebukadnezar melihat hal itu, dia terkejut. Wah, kenapa bisa begini? Wah, bukankah tadi 3 orang kita masukkan ke dalam perapian itu? Tetapi sekarang saya lihat, kok ada 4 orang berjalan-jalan di dalam perapian itu dan tidak apa-apa, kata Nebukadnezar. Ketika Nebukadnezar mendengar hal itu, maka dia berkata, "Hai Sadrak, Mesak dan Abednego, keluarlah dari perapian itu." Maka mereka keluar. Setelah itu, Raja Nebukadnezar membuat satu perintah. Barang siapa yang menghina Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, akan dirubuhkan rumahnya menjadi puing-puing. Maka mereka akan percaya kepada Allah yang disembah si Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi mau menonton videonya enggak? Mau nonton video tentang Sadrak, Mesak, Abednego? Iya. Coba kita saksikan video ini ya. Raja Nebukadnezar adalah penguasa yang berani dan sangat berpengaruh di kerajaan Babel. Dia mendirikan patung emas di dataran Dura, tingginya hampir 30 meter, terbuat dari emas, dan patung emas ini akan menjadi Allah mereka. Raja memilih orang-orang muda yang cerdas dari berbagai suku bangsa untuk membantu raja menjalankan pemerintahannya. Suatu hari, Raja memanggil seluruh pembantunya dari berbagai provinsi itu untuk menghadiri acara khusus. Ketika Raja berdiri, semua orang terdiam. Setelah trompet dibunyikan, seorang bentara maju membacakan perintah raja. Inilah titah raja. Ketika sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan lainnya dibunyikan, maka haruslah kamu sujud menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sesudah perintah raja dibacakan, dibunyikanlah berbagai alat musik. Dan semua orang sujud menyembah patung emas itu. Kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba lihat ini. Wah, orang buangan dari Yehuda itu membangkang. Meski ada ancaman akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memilih untuk tidak menyembah patung emas itu. Kemudian mereka diadukan kepada raja. Prajurit, segera bawa mereka kemari. Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekarang pilih, menyembah patung emas itu atau kalian akan dilempar ke
dia. Ingat, Tuhan atau dewa apapun tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari perapian ini. Tuanku Raja, Allah yang kami sembah pasti sanggup menyelamatkan kami. Seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah dan memuja patung emas yang Tuanku dirikan. Habislah kau. Lalu mereka digotong ke tempat perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya. Prajurit-prajurit itu melemparkan ketiganya ke dalam perapian yang sangat panas. Karena sangat panasnya perapian itu, para prajurit itu tidak tahan. Mereka berusaha lari. Namun nyala api itu menghanguskan mereka. Ketika raja dan orang-orangnya memperhatikan perapian itu, mereka sangat terkejut. Lihat, mereka masih hidup. Ada 4 orang di dalam perapian itu. Bagaimana bisa? Bukankah hanya 3 orang yang dilemparkan ke dalam perapian itu? Kenapa bisa jadi 4 orang? Lihat, mereka berjalan dengan bebas dalam api itu. Wah, yang satu itu seperti anak dewa. Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah kalian. Lalu keluarlah mereka dari api. Ketiganya masih segar bugar, bahkan rambut mereka pun tidak terbakar. Semua orang yang menyaksikan tercengang dan takjub. Tubuh ketiga orang itu tidak mempan dibakar api. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allahnya telah menyelamatkan mereka, karena ketiganya benar-benar hanya percaya dan menyembah kepada Allah. Lalu raja mengeluarkan perintah. Barang siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum mati. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia kepada Allah. Bahkan ketika hidup mereka terancam kematian. Ketiganya memberi kesaksian yang berani dan terus terang. Mereka menyatakan kesetiaannya hanya kepada Allah yang benar. Mereka sadar bahwa murka Allah terhadap dosa dan ketidaktaatan jauh lebih dahsyat daripada kemarahan manusia dan api yang membakar. Iman ketiganya telah teruji. Mereka memiliki iman dan pengharapan yang berpaut kepada Dia, yang menjadi perlindungan dan kekuatan mereka. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Adik-adik semua,
Setelah kita menonton video tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang selamat karena percaya kepada Tuhan, apa hikmat dari kejadian itu? Apa kesimpulan dari cerita yang kita tonton dan kita dengar tadi? Siapa yang tahu? Ayo adik-adik. Ini sangat berhubungan dengan titah pertama dan titah ketiga dan titah kedua. Coba siapa yang tahu titah pertama dan kedua? Ayo sama-sama kita mengucapkan ya. Kita mulai ya adik-adik ya. Titah pertama, mulai. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh Allah lain kecuali aku. Titah kedua, ayo. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ya, itu yang dilakukan. Titah pertama dan titah kedua itu dilakukan si Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak ada Allah lain untuk disembah kecuali Allah yang mereka percayai. Dan tidak ada Allah lain yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Ketika mereka komit melakukan hal itu, walaupun konsekuensinya kematian, Tuhan itu melihat. Tuhan itu mendengar seruannya. Seperti arti minggu pada minggu kita hari ini yang dinamakan Minggu Eksaudi, dengarkanlah seruan kami. Jadi Tuhan mendengarkan seruan doa dan permohonan si Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mengatakan Allah kami akan datang untuk menyelamatkan kami. Itu jadi kenyataan. Karena itu adik-adik semua, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain kecuali Dia yang kita percayai. Coba adik-adik, itu 3 orang masih ya. Sadrak, Mesak, Abednego itu 3 orang. Karena iman 3 orang terbesar di kerajaan Babilonia, yaitu Nebukadnezar. Apa katanya? Tidak ada yang boleh menghina Tuhan atau Allah yang disembah atau dipercayai Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau ada yang menghina Tuhan yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego, akan dirubuhkan rumahnya menjadi puing-puing. Raja Nebukadnezar menjadi takut pada Tuhan yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu masih iman 3 orang. Kita yang beribadah pada hari ini lebih dari 3 orang. Ya. Anak sekolah minggu Bonang Indah lebih dari 100 orang. Orang tuanya lagi. Iman 100 orang tambah iman orang tuanya. Udah berapa orang kita semua? Maka oleh karena iman kita, seluruh dunia ini pada akhirnya akan percaya kepada Tuhan yang kita sembah dan yang kita percayai. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, segala makhluk hidup akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Tetaplah percaya apapun yang terjadi. Setia sampai akhir. Jadi adik semua ya, tetap percaya kepada Tuhan. Demikianlah cerita kita. Ya, coba penutup cerita ini saya akan bertanya kepada adik sekolah minggu ya. Raja Nebukadnezar itu raja di daerah mana tadi? Iya, benar. Di daerah Babel. Berapa orang yang selamat dari perapian? 3. Coba siapa itu?
Sadrak, Mesak, Abednego. Iya benar, pintar-pintar semua ya anak-anak sekolah minggu ini ya. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam perapian? Karena tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ya benar. Berarti adik-adik semua mengikuti cerita dan mengikuti video tadi ya. Bagus. Semoga minggu depan kita juga boleh sehat hadir dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji dan syukur karena Tuhan menyertai memberkati kami sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Berkati anak-anakmu anak sekolah minggu ini Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati pertumbuhannya Tuhan. Supaya mereka bertumbuh dewasa dalam iman dan semakin percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya nanti setelah dewasa, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, mereka tetap percaya kepada satu Tuhan yang menjadi penyelamat kami, yang menciptakan langit dan bumi ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seumur hidup kami tetap akan percaya. Karena iman percaya kami, Tuhan akan menyelamatkan kami seperti Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian itu karena mereka tetap percaya dan tidak mau menyembah Allah lain kecuali menyembah Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat kami. Berkatilah ibadah ini, berkati anak-anak sekolah minggu seluruhnya, berkati orang tua kami, berkati juga mereka dalam studinya Tuhan. Kami berharap anak-anak ini menjadi anak yang takut kepada Tuhan dan membawa sukacita dalam keluarga kami. Kami serahkanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita bernyanyi. Oke, kita mau kumpulkan persembahan. Kita mau kumpulkan persembahan, tapi persembahannya nanti dikirimnya ke Sintuawik masing-masing atau bisa ditransfer ke Bendahara AKBP Bona Indah ya, di bawah ini nanti. Oke, kita mau nyanyi apa Kakak Esther? Sungguh bangga Bapak. Iya. Tahu ya lagunya ya? Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga.
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan mempersembahkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke. Shalom. Sampai jumpa hari Minggu. Sebelum itu ada pengumuman. Ya, seperti biasa ya, bagi adik-adik yang ulang tahun dari tanggal berapa kan Nadia? 1 Mei sampai 24 Mei, kakak mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Berkati. Dan jangan lupa persembahannya ditransfer ya adik-adik ya, buat gereja kita. Oke. Terakhir adalah sampai ketemu jumpa. minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.